Assalamualaikum Pak Mardani. Ya, waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti janji kita kemarin ya Pak, ada kan saya menghubungi Pak Mardani, meminta waktunya sedikit nih. Ya. Kira-kira pada hari ini ada nggak kesibukan atau dia mengajar Bapak nih? Oke, alhamdulillah aman Bu ya untuk hari ini. Kebetulan jamnya di hari Selasa ini memang lebih sedikit dibanding yang lain. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Kan saya ada tugas nih, tugas dari CGP untuk melakukan supervisi dengan rekan sejawat. Sebelum kita melakukan supervisi, ini kan ada 3 langkah Pak yang dimintakan itu, yaitu yang pertama melakukan praobservasi, kemudian yang kedua itu melakukan observasi di dalam kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Yes, ya. Jadi sebelum saya melihat bagaimana kesiapan proses belajar mengajar di kelas, kita lakukan dulu praobservasi nih Pak pada hari ini. Nah, kira-kira ada nggak apa kendala-kendala yang Pak hadapi, maksudnya pada saat nanti kita observasi di kelas? Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya Bu ya, tentunya dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan itu pasti ada kendala yang kita hadapi, entah itu besar dan entah itu kecil ataupun besar. Jadi alhamdulillah pada hari ini kebetulan ada waktu untuk kita bisa sharing antara ulun sama ibu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kami hadapi, kendala-kendala yang kami hadapi nanti bisa kita selesaikan bersama. Itu harapan ulun Bu. Kira-kira melihat kesiapan sebelum pembelajaran, apa saja yang perlu dipersiapkan? Banyak Bu ya, karena kebetulan dalam proses pembelajaran itu kan kita pasti pengennya di kelas itu rame, tidak membosankan. Terlebih-lebih di saat kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk memfasilitasi semua keinginan atau kebutuhan daripada anak, yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu sangat banyak yang disiapkan Bu dalam proses belajarnya nanti. Salah satunya kendala yang kami hadapi mungkin dalam untuk alat peraga, kemudian juga menyiapkan untuk anak itu siap atau belum daripada proses pembelajaran nanti, kesiapan belajar mereka nanti bagaimana. Mungkin itu alat LCD mungkin Bu ya. Dan yang paling sulit ini Bu, kendala jaringan mungkin ya. Jadi di saat kita menggunakan video pembelajaran yang menggunakan internet itu biasanya kendalanya rada besar di situ. Ini pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ya? Enggak ya, rencana memang pembelajaran diferensiasi. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa saja yang diharapkan? Yang pastinya nantinya anak itu nanti akan tetasi kebutuhan belajarnya Bu ya. Fasilitasi kebutuhan belajarnya. Iya, karena kita selama ini berpikiran seperti ini Bu. Kita itu merasa apa yang kita siapkan dalam proses pembelajaran itu sudah yang terbaik. Padahal kita tidak tahu anak itu apakah merasa nyaman dengan gaya kita belajar ataupun tidak. Jadi harapannya dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini nantinya bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak nanti. Iya, betul sekali. Kira materi apa nih yang akan Bapak berikan? Kebetulan materi ini ada di bab 3 Bu ya, dan ini materinya lumayan susah-susah gampang. Jadi banyak susahnya daripada gampangnya ya. Karena ini materi baru yang belum pernah mereka temukan di jenjang sebelumnya, yaitu materi turunan Bu. Turunan. Ya, atau diferensiasi. Hampir sama dengan proses pembelajarannya diferensiasi, materinya juga diferensial. Kelas berapa ini Pak nantinya? Kelas 11 MIPA 4 rencana. Apa saja tujuan pembelajaran pada materi ini Pak? Untuk tujuan pembelajaran Bu ya, nantinya diharapkan peserta didik itu mampu memahami konsep dasar daripada turunan. Selain itu juga mudah-mudahan bisa terwujud juga peserta didik itu nanti diharapkan untuk bisa mampu kolaborasi, menggunakan nalar kritisnya untuk pakai IT mungkin. Rencananya seperti itu. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan untuk pembelajaran ini? Untuk sejauh ini persiapan yang kami lakukan yang pasti adalah video pembelajaran untuk memfasilitasi anak yang visual ya. Kemudian juga alat peraga kami juga siapkan nantinya untuk memfasilitasi yang kinestetik biasanya. Hanya rencana nanti ada pakai model pembelajaran 2 berkunjung nanti dua jaga tamu. Nah,
Ada 3 berarti ya Pak ya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi audio, visual, dan Kinestetik. kinestetik. Iya, siap. Memfasilitasinya. Kesulitan apa kira-kira dalam menyampaikan kemampuan siswa dalam menangkap Iya, materi siap. materi biasanya? Ini Bu ya, yang namanya kemampuan daripada setiap anak kan berbeda-beda. Iya betul. Jadi kita sangat merasakan sekali di saat dulu kita pernah menganggap kalau dengan soal atau materi yang paling mudah sekalipun anak itu tidak bisa menangkap. Nah, dari situ kita sebelum adanya pembelajaran dan diferensiasi kita selalu berpikir kita pasti kecewa dengan anak tersebut. Tapi setelah adanya pembelajaran diferensiasi kita tuh pengen kita tuh sadar bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Anak itu unik, bawaan daripada lahirnya, kodratnya seperti apa. Jadi arah kita untuk membimbing mereka sesuai dengan kodratnya itu yang menurut saya paling sulit di sini. Di sini kita hanya memfasilitasi anak untuk bisa merata untuk seluruh siswa, baik itu yang kemampuan rendah, sedang ataupun tinggi, harus kita fasilitasi semua. Mengenai kesiapan belajar siswa, apa yang sudah dilakukan? Rencana video pembelajaran akan kami bagi lewat grup, ya, lewat grup di malam harinya nanti Bu ya. Jadi di situ nanti akan ketahuan saat waktu proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Walaupun nantinya saat proses pembelajaran juga akan kami beri waktu untuk menonton video, namun sebelumnya untuk mempersiapkan belajar kami bagi lebih dulu. Dan satu hal juga untuk untuk menanggulangi kendala internet itu tadi. Kira-kira untuk persiapan apakah ada yang masih kurang kira-kira? Mungkin belum ini Bu, peminjaman LCD belum ya. Saya minta izin ke Sarpras aja tentang LCD itu aja mungkin bagi ulun. Kalau yang lainnya insya Allah sudah siap, RPP sudah siap, nggih. Alat peraga juga sudah siap dan video pembelajaran juga sudah siap. Terus selebihnya mungkin juga nanti minta bantuan Pian tentang RPP yang kami buat apakah sudah sesuai atau belum, nanti tolong masukannya dari Ibu lah. Oke. Kita saling sharing aja Pak ya. Nggih, siap. Ya, semoga lancar dan sesuai dengan yang direncanakan ya Pak ya. Amin. Nah, kira-kira kapan ini kita mulai observasi di kelas nih Pak? Rencana insya Allah kita akan observasi di kelas nanti di hari Jumat Bu ya. Hari Jumat ya? Ya, hari Jumat 5 nanti. Tanggal 5 Nggih, ya? di kelas 11 MIPA 4 insya Allah. Terima kasih Pak Mardhani Siap. atas waktunya. Nggih, sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Matematika ya. Sebelum itu kita adakan kesepakatan dulu dalam proses pembelajaran kali ini. Sepakat ya. Yang pertama kesepakatannya, jika kalian ingin usul atau mengungkapkan sesuatu silakan acungkan tangannya. Sepakat? Yang kedua, jika kalian ingin izin keluar, kalian juga harus mohon izin keluar acungkan tangannya juga. Itu sebelum kita belajar, Bapak akan menawarkan dulu ke kalian. Kira-kira nih untuk hari ini proses pembelajaran hari ini maunya seperti apa? Ya, Reza. Kenapa? Oh, visual, berarti pakai video pembelajaran ya? Hah? Oh, belajar sambil bermain, sambil diskusi ya? Oke, disepakati. Pembelajaran hari ini kita dengan pertama video pembelajaran, habis itu kita diskusi, habis itu nanti kita sisihkan bermain, artinya belajar sambil bermain sudah tidak bosan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau mengecek fokus kalian dulu sebelum belajar. Kenapa diperlukan fokus? Karena supaya nanti belajarnya supaya lebih nyaman. Nah, untuk itu Bapak mintakan kita sama-sama expliking. Perhatikan instruksinya ya. Jadi nanti putarannya dari Rahma sampai ke Nurul ya. Apa caranya? Misal kita bermain kecepatan 3. Jadi misal dari Rahma 1, 2. Ya, pintar. Oke? Bagus ya? Oke, permainan kita mulai. Kita bermain dengan kelipatan 3. Dimulai dari Hilya. 2.
Pertama, lihat yang Bapak ajarkan dari permainan ini adalah yang bisa menghafal dengan bagus. Satu. Yang kedua, siapa yang bisa berpikir kreatif karena membuat soal dari jawaban. Yang ketiga, siapa yang paling bisa mengerjakan soal. Nanti Bapak kasih soal orang pertama. Bapak harap orang belakang HP-nya siap, pulpennya siap. Karena soal Bapak bagi di belakang. Nanti soal Bapak bagikan di orang belakang. Soal itu akan kamu hafal. Karena kan tujuannya ke siapa yang menghafal. Jadi di sini nggak mesti yang bisa matematika. Yang lihai menghafal, Anda pilih yang pertama. Oke lah. Siapa yang lihai menghafal? Habis itu orang pertama tadi Bapak kasih waktu 30 detik untuk menghafal. Yang berempat, pertama menghafal soal. Setelah itu kalian tulis di catatan. Kasih waktu 30 detik ya menghafal. Waktunya habis, silakan kalian tulis di catatan. Habis itu silakan kalian transfer. Jadi orang kedua ini orang yang memahami soal. Soalnya tentang apa? Tentang determinan. Paham? Jadi misalnya orang kedua kerjakan loh. Determinan misalkan hasilnya 9. Setor ke sini. Orang ketiga. Nah, orang ketiga nyetor ke orang keempat dengan soal yang berbeda, bukan dengan 9, berarti kan dengan 8 tambah 1. Ya. Berarti yang orang pertama ini cuma menghafal aja. Ya. Jadi paham kalian tanggung jawab masing-masing. Yang pintar menghafal silahkan di belakang. Habis itu yang kadang memahami grammar, yang kadang memahami determinan, tapi bisa menghitung kan pasti bisa nih. 3 tambah 3, 8 tambah 1. Silakan di orang ketiga. Orang keempat tuh makan cuma ya. Ingat, permainan kita cepet-cepetan. Yang nomor 2 itu menjawab. Otomatis itu tanggung jawabnya lebih besar. Yang kita hafal di belakang. Satu, dua, tiga, 4. Yang 78 dulu. Yang satu lagi sini Sa. Berapa Sa? Min 2. Min 2. Min 10. Min 2. Pak, dusta dong. Hah? Min 10. Ya enggak boleh dusta ya. Min 2. Oke. Kita koreksi yang salah. Yang salah dulu kasih 5. Karena sama saya belajar tadi. Iya, kalau sedikit. Oh Reza juga, Anda sama Reza. Anda kelompok 5. Reza kelompok 6. Ya, 5. Oke, kelompok 1, 2, satunya si Nisa 10, 3, 10. 4. Ya, habis itu 2, 3 ya. 2 berapa? Ini berapa? Totalkan. Siapa yang paling sedikit kita itu yang paling sedikit. Cukup. Belajar kali ini Bapak cukupkan ya, tapi sebelum itu Bapak minta dari perwakilan siswa untuk menyampaikan pesan-pesannya pada pembelajaran kali ini. Oke, siapa yang bersedia? Oke, silakan Karisa. Pesan saya pada pembelajaran hari ini begitu menyenangkan, Bapak membawakan dengan asik dan tidak mengganggu. Oke, ya, terima kasih. Masa observasi. Nah, sebelum saya mengamati, mungkin saya akan menjelaskan tujuan percakapan yang saya lakukan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi dan pasca. Nah, untuk kembali pra-observasi, Umay sudah melakukan ya
saya juga sudah melihat videonya tadi. Karena sebelum melakukan observasi kita harus observasi dulu. Dengan tujuan apa? Supaya pada saat observasi nanti si teman sejawat tadi sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Di situ juga lumayan sudah ada tujuan disampaikan ya, kemudian harapannya apa yang akan dilakukan. Selanjutnya saya akan mengamati yaitu dialog antara Gemari dengan teman sejawat di fase observasi. Silakan Bukaya. Assalamualaikum Kamardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf nih Pak, minta waktunya ini hari ini. Maaf mengganggu mungkin. Siap. Kita kan kemarin sudah melaksanakan observasi, dilanjut dengan pengamatan supervisi ke dalam kelas. Siap. Bagaimana proses pembelajaran kemarin? Yang kelas sudah saya amati kemarin ya. Nah di sini kita lanjut lagi dengan sesi ketiga ya dari kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu pasca observasi nih di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin diajukan kepada Kamardhani. Nah, ini kira-kira bagaimana ya kemarin perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pasti yang pertama adalah yang saya rasakan pasti senang ya. Karena kemarin juga sifat lumrah manusia saya juga pasti ada karena gugup pasti ya. Jadi setelah selesai melaksanakan yang pasti tenang karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pada RPP. Nah menurut saya seperti itu. Jadi ya lumayan puas lah dengan apa yang kemarin ditampilkan waktu supervisi kami. Asik, saya lihat permainan kemarin, ada permainan diferensiasi di mana siswa yang lebih banyak misalnya ingatannya kuat ditaruh paling belakang. Itu asik sekali di situ permainannya yang kemarin. Nah, dari hal yang ingin diharapkan dari pertemuan hari ini kira-kira? Yang pasti gini Bu, yang kami harapkan adalah ingin mendapatkan solusi ya. Jadi bersyukur sekali ada Ibu Maya di sini, juga ada Ibu ya. Nantinya diharapkan memberikan masukan-masukan kepada kami tentunya dalam pelaksanaan supervisi kemarin. Pastinya tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin nantinya jadi perbaikan buat saya ke depannya. Nah intinya dari pertemuan ini nantinya kami pribadi bisa memperbaiki apa yang masih kurang waktu di supervisi akademik kemarin. Mungkin itu. Jadi mau masukan ya? Iya. Masukan. Kalau saya perhatikan sih kemarin itu aktif, siswanya terlihat aktif. Di situ terlihat adanya kolaborasi di mana siswa yang satu mengingat ini apa, terus yang pintar menghitung diletakkan di tengah. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan dari waktu yang ditentukan gitu ya kemarin. Kalau menurut sih itu sudah bagus kemarin, nggak ada yang perlu diperbaiki kayaknya ya. Kalau menurut pribadi, kalau dilihat itu tentang aktif kan sudah bagus. Kemudian kolaborasi juga sudah bagus. Kalau kita menerapkan sistem itu ya diferensiasi. Kemudian berdasarkan kemampuan anak juga sudah didiferensiasikan. Berdasarkan minatnya, ini kan suka hitung dia milih sendiri mau yang mana, mau duduk di sebelah mana gitu, apakah yang paling depan atau paling akhir atau paling belakang. Cuma mungkin pengelolaan waktu kayaknya pengelolaan waktu ya Pak ya itu. Karena itu Bu selama ini yang menjadi momok permasalahan memang di waktu. Karena biasanya penyelesaian daripada tugas yang kita rencanakan selesai dalam waktu misalnya 5 menit atau 10 menit biasanya malah molor. Banyak kendala sebenarnya. Apalagi kayak kemarin di sekolah kita ya. Ini kan sangat terkendala dengan internet Bu.
Jadi kemarin waktu ada penyetelan video untuk memfasilitasi siswa yang visual ya, nah itu terkendala di internet Iya. tadi mutar-mutar, nah itu otomatis Waktu terbuang. iya waktu terbuang jadi molor. Nah, itu masih belum dapat bagaimana penyelesaiannya. Iya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pasca observasi ini nanti bisa dapat masukan dari Ibu kira-kira bagaimana. Padahal yang kemarin itu kan sudah juga dibagi, kalau nggak salah kemarin ini waktu observasi malam udah dibagikan. Benar. Mungkin ada juga beberapa siswa yang tidak membuka Iya. video di malam hari. Nah, jadi kadang dia masih perlu lagi membuka di pagi hari. Akhirnya waktu kita kan perlu waktu banyak akhirnya di situ. Oke. Ya. Kemudian apa tujuan yang pembelajaran yang tercapai dari kegiatan kemarin? Alhamdulillah Bu ya, dari tujuan saya rasa juga sudah cukup memenuhi karena anak itu kemarin diminta untuk bisa menyelesaikan materi turunan. Nah, jadi waktu tes dengan kegiatan to stay to stray ya, berkunjung dan dikunjungi. Nah itu anak-anak juga sangat antusias dan mereka pemahaman mereka tentang tujuan pembelajaran itu juga saya rasa sudah cukup terpenuhi. Jadi semua pembelajaran diferensiasi ini memang sangat merubah bagaimana pola belajarnya anak. Yang dulu itu mereka itu hanya monoton satu kegiatan, sekarang sudah terfasilitasi dengan beberapa kegiatan. Ya. Kompleks sudah kegiatan yang Benar. kemarin. Juga ada pesan moralnya juga dilihat dari pembelajaran dengan adanya pembelajaran turunan. Nah, pada turunan kayak dilihat pesan moralnya kepada kalau berada di atas bagaimana tindakan kita, kalau misalnya berada di bawah bagaimana. Nah, kalau misalnya berada di puncak parabola gitu. Iya. Harus bersyukur. Jadi pesan moral juga sudah disampaikan Pak Mardani dan pembelajaran kemarin yang melihat. Nah, kira-kira adakah hal-hal yang baik yang harus dipertahankan? Hal yang baik itu yang kalau menurut saya Bu ya, saya paling senang sekali Bu dalam materi apapun, apalagi materi matematika. Saya memasukkan nilai-nilai karakter Pancasila yang berhubungan dengan nilai religius. Jadi kami hubungkan dengan materi apa yang kami ajarkan. Jadi seperti itu. Jadi malah poin terpenting bagi saya pribadi di saat menyampaikan poin terakhir ini tadi.